Halo, selamat datang kembali di channel Dr. Johan Setiawan. Saat ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan, yaitu botok aman nggak sih dok? Nah, sini-sini Dr. Johan jelasin ya. Nah, botox itu sendiri dari Clostridium botulinum. Yang diambil di sini adalah toksinnya, yaitu bakterinya. Bakteri tersebut menghasilkan toksin. Nah, toksin itu yang kita ambil untuk mendapatkan sebuah treatment yang dipakai untuk dalam hal medis. Nah, botulinum toksin atau yang di kalangan umum dibilang bahwa botox sendiri, sedangkan botox adalah sebuah merek dagang, tetapi di kalangan kita, di kalangan khalayak ramai ya, itu dikenal sebagai kata-kata botox ya, treatment botox ya. Nah, botox sendiri dipakai untuk apa? Yang pertama kali botox digunakan untuk hal medis, di mana bisa digunakan untuk spasm otot, pusing, migrain yang berlama-lama. Terus biasanya kita merasa tengkuk sendiri ini merasa kaku atau keras ya, itu bisa kita melakukan botox ya, atau dilemahkan ototnya. Sedangkan ada beberapa ya seperti palpasi ya, seperti kelumpuhan otot di wajah ya, separuh gitu. Kita bukan menyembuhkan, tetapi supaya efek kanan dan kiri wajahnya tidak terlihat seperti miring, tetapi simetris, itu bisa kita lakukan dengan botox. Atau yang kita bisa lihat di kalangan ramai ya, di masyarakat ya, itu ada yang matanya sering berkedip terus ya, berkedip terus. Nah, itu juga bisa kita lakukan menggunakan botox ya. Nah, sedangkan botox sendiri selain di medis bisa digunakan untuk di kecantikan ya. Di kecantikan dalam hal apa? Dalam hal untuk mengurangi kerutan-kerutan halus. Misalnya nih, misalnya seperti saya ya, seperti saya. Nah, ini mulai ada kerutan-kerutan ya, ini sudah ada kerutan ya. Itu bisa kita hilangkan dengan cara menyuntikkan botox ya. Tetapi perlu kita ingat bahwa penyuntikan botox itu tidak bisa asal ya. Kenapa kok tidak bisa asal? Karena kita harus tahu titik mana yang kita suntik, dosisnya berapa. Ya, jadi jika kalian ingin melakukan penyuntikan botox, bisa langsung menemui dokter yang sudah melakukan pelatihan atau memang sudah expert di dalam perbotokan. Ya, jadi botox sendiri hitungannya bukan sekali suntik, tetapi unit. Ketahanan botok itu berapa lama, dok? Biasanya sih 3 bulan, 4 bulan, bahkan paling lama 6 bulan. Itu semua tergantung dari metabolisme kita. Ada yang cepat, ada yang sebentar. Ada yang lama, juga bisa bertahan cukup bagus. Ya, tergantung dari metabolisme tubuh kita sendiri. Orang biasa, orang yang tidak melakukan aktivitas apapun, dibanding dengan atlet yang melakukan olahraga, ya, melakukan kegiatan metabolisme yang cukup tinggi, otomatis atlet akan mengalami efek botok itu cepat habis daripada orang yang tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan efek botok, dok efek botoknya kok cepet, dok efek botoknya bisa tahan lama, itu tiap orang berbeda. Ya, jadi tidak usah khawatir. Yang perlu kita tahu atau yang perlu kita khawatirkan adalah dokternya sudah memiliki pengalaman tidak dalam hal penyuntikan botok. Nah, selain itu yang butuh kita cermati lagi ya, botok sendiri adalah sebuah tindakan medis. Semua tindakan medis pasti ada efek samping ya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya biasanya satu, kemerahan ya di tempat suntikan. Yang kedua, memar. Pasti ya, kita memasukkan obat menggunakan jarum, pasti ada risiko kita terkena pembuluh darah. Nah, kalau kita terkena pembuluh darah otomatis memar, biru ya. Selain itu apa? Jika kita memiliki alergi terhadap botok, maka akan timbul reaksi alergi. Maka dari itu kenapa disarankan penginjeksian botok itu oleh dokter ya. Karena apa? Karena jika ada timbul alergi, maka dokter bisa melakukan counternya ya, melakukan bagaimana menangani alergi tersebut.
Nah, selain itu, efek jangka panjangnya biasanya botok sendiri akan mulai aktif kelihatan 3 sampai 1 minggu. Nah, tetapi jika dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba, "Dok, alis saya ini setelah dibotok naik banget, saya nggak suka nih." Ya, nah itu salah satu dari efek samping. Tetapi tenang aja, beberapa titik ya, itu memiliki counternya. Jadi jika kalian mendapatkan sesuatu misalnya alisnya terlalu naik, kembalilah ke dokternya, bisa untuk diperbaiki, ya. Atau jika misalnya di dokternya tidak paham atau bagaimana, atau tempat yang menyuntikkan mungkin bukan dokter nih, di salon-salon gitu, misalnya mendapatkan efek samping, bisa konsultasi dengan saya atau konsultasi dengan Seri Skin, ya. Nah, selain itu, jika kita salah juga, misalnya kita ambil di daerah dahi nih, ya, tetapi kita penyuntikannya terlalu dekat dengan mata, ya, ini bisa aja turun. Jadi seperti orang ngantuk terus. Selain itu, jika kita menyuntikkan daerah-daerah pipi, ya, untuk membuat tirus, ya, jangan salah. Kalau misalnya tiba-tiba ya, tidak bisa senyum, ya, karena otot-otot yang untuk senyum ini ikut terkena botok. Jadi, sekali lagi pesan saya, hati-hati dalam penyuntikan botok. Nah, aman tidak dokter dalam penyuntikan botok? Botok sendiri sangat aman dalam kita suntikan. Ya, sangat aman. Karena apa? Botok sudah dipakai di dalam dunia medis dahulu, baru ke dunia estetik. Ya, jadi pasti sangat aman. Untuk ibu hamil dan menyusui, disarankan untuk tidak dilakukan karena ada rangsangan-rangsangan sakit ya ketika kita suntikan. Meskipun tidak kerasa, tapi ada rangsangan sakit di dalam tubuh kita, itu akan merangsang kontraksi. Dan tidak ada jurnal tertentu yang meloloskan bahwa botok sendiri, injeksi botulinum toksin, itu sangat aman pada ibu menyusui. Tidak ada di jurnalnya. Nah, dari sini semua kita tahu bahwa botok sendiri atau injeksi botulinum toksin sendiri itu sangat aman jika dilakukan oleh profesional dokter. Oke, jika ada pertanyaan langsung aja DM atau kontak aja di nomor yang tertera di flyer Seri Skin.